Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari Penyuluh Agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar setia Radio Top FM yang kami hormati, kami cintai, semoga yang mendengar suara kami senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bernama Abdul Wahid, penyuluh agama dari KUA Kecamatan Sirampok. Pada kesempatan kali ini, melalui suara siaran Top FM akan menyampaikan tentang momen penting di dalam Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal dikenal juga dengan bulan Maulid ataupun Maulid. Artinya bulan di mana dilahirkan seorang manusia agung yang mulia sebagai hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Dikatakan pada tahun gajah karena pada tahun itu ada sebuah peristiwa besar, tragedi, di mana seorang raja, atau dalam riwayat lain dikatakan ada seorang gubernur Syam yang bernama Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah karena kecemburuan terhadap keberadaan Ka'bah yang ada di Makkah yang menjadi pusat perkumpulan manusia sejak dulu, apalagi sekarang yang senantiasa dipadati oleh jamaah umroh, jamaah haji. Sehingga pada tahun itu Abraha bersama para tentaranya berbondong-bondong akan menyerbu dan ingin menghancurkan Ka'bah. Sayyid Abdul Muttalib hanya berdoa kepada Allah, Tuhan pemilik Ka'bah, agar Ka'bah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata apa yang terjadi, makar yang telah disiapkan oleh Raja Abraha hancur, semuanya tidak tersisa. Semua bala tentaranya habis, dihancurkan oleh Allah, sebagaimana yang diceritakan dalam surat Al-Fil. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Diceritakan dalam surat Al-Fil, apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah memperlakukan terhadap pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha ketika mereka hendak menyerang Ka'bah, menyerang lingkungan di sekitar Ka'bah. Allah turunkan burung ababil yang kakinya menggenggam batu-batu dari neraka sijil. Dalam waktu yang singkat, pasukan bergajah dihujani batu yang dari neraka sijil, maka mereka dijadikan seperti dedaunan yang dimakan oleh ulat. Tubuh mereka berlubang, tubuh mereka gatal, sakit yang tidak bisa dikendalikan, sehingga pasukan Abraha mati di tempat dengan sia-sia. Mati tidak luput Abraha sendiri, juga terkena lemparan batu dari burung-burung ababil tersebut. Namun Abraha, Allah berikan siksa yang lebih panjang, hingga kuat bertahan sampai pulang ke daerahnya, ke tempat tinggalnya, dan meninggal di tempat di mana ia berdomisili. Ini sekelumit riwayat tentang tahun gajah, di mana disebut-sebut sebagai tahun kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW, yang bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Untuk mengingatkan sejarah kepada umat Nabi Muhammad, Allah telah mengabadikan cerita ini di dalam Al-Quran. Kisah-kisah para rasul yang lain dan kisah menjelang kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Maka berita yang semacam ini kita mendapat pelajaran sejarah-sejarah agung harus disampaikan kepada generasi penerus, disampaikan kepada umat agar mengetahui bagaimana peristiwanya dan bagaimana hikmah yang terkandung dari sejarah yang diungkapkan oleh Al-Quranul Karim. Maka kelahiran Nabi Muhammad SAW biasa kita peringati setiap tahun dengan cara yang berbeda-beda, namun esensinya sama. Pada abad ketiga, secara formal telah dirayakan peringatan Maulid Rasulullah SAW yang diselenggarakan oleh seorang raja agung yang berakhlak mulia bernama Sayyid Mudhafaruddin Abu Sa'id Ukburi Ibnu Ali Ibnu Muhtikin Ibn Muhammad Al-Turkamani, seorang penguasa Ibril di wilayah Irak.
Cerita ini dijelaskan oleh Said Muhammad Ibnu Alwi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitab Haula Al-Ithaf bi Dzikri Maulidin Nabi Asy-Syarif. Sejarah ini telah kita terima dan masyhur di kalangan umat Islam. Sejarah awal perayaan Maulid yang diselenggarakan dengan secara meriah, secara besar-besaran, ini menjadi pelajaran-pelajaran bagi umat Islam, generasi Islam yang seterusnya, bagaimana upaya memberikan pelajaran, memahamkan sejarah, memahamkan arti daripada kelahiran Rasulullah SAW. Jadi tak perlu dipertanyakan mengapa harus ada Maulid Nabi. Maka ketika sudah berjalan dari awal, tidak ada ulama yang membahas atau memprotes, tidak ada yang mempermasalahkan, karena semuanya masuk dalam wilayah kebaikan, masuk dalam wilayah istihsan. Maka setidaknya ada 5 alasan kenapa kita sekalian itu perlu sekali, harus, bahkan sunnah untuk melaksanakan perayaan Maulid Agung kelahiran Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah wujud rasa bahagia dengan segala ekspresinya yang tidak menyalahi hukum Islam, dengan kegembiraan atas lahirnya Nabi Agung Muhammad SAW. Tentu akan merujuk pada alasan yang awal yang terjadi di saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, kegembiraan seorang Abu Lahab, paman Rasulullah, tokoh kafir Quraisy, namun perasaan gembira, luapan gembira terhadap kelahiran keponakannya itu. Dikatakan oleh sahabat Urwah, wa Suwaibatu maula li Abi Lahabin, karena Abu Lahab a'taqoha fardu'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, falamma mata Abu Lahabin urihi wa ahlihi bisarhi batin qala lahum madza laqaita qala Abu Lahabin lam alqabatakum ghairu anni sukitu fi hadhihi bi itaqati Suwaibah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan ketika kelahiran Rasulullah SAW, Suwaibah, budak perempuan dari Abu Lahab, mengabarkan, memberitakan kepada Abu Lahab bahwa Aminah, ibu baginda Rasul, telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberikan nama Muhammad. Saat itu spontan Abu Lahab merasa gembira, merasa senang atas kelahiran keponakan dengan sehat, dengan rupa yang sangat tampan. Maka ketika Abu Lahab telah meninggal, keluarganya ada yang memimpikan melihat Abu Lahab
Di satu tempat kemudian ditanyakan kepada Abu Lahab, apa yang telah engkau temukan? Apa jawaban Abu Lahab? Aku tidak menemukan apapun setelah kalian semua, kecuali aku selalu mendapatkan minuman pada hari kelahiran Muhammad, karena aku merdekakan budak perempuanku yang bernama Suhaibah. Dari riwayat ini, Abu Lahab yang kafir mendapat syafaat Rasulullah SAW setiap hari Senin, hari kelahiran Rasulullah. Dikatakan oleh Abu Lahab, ia mendapatkan keringanan siksa dari Allah dan mendapatkan minuman setiap hari Senin itu. Maka bagaimana dengan umat Rasulullah SAW yang iman, yang merasa gembira dengan adanya Rasul terakhir Nabi Agung Muhammad SAW. Mereka merayakan kelahiran Rasulullah SAW dengan mengeluarkan atau menginfakkan harta benda mereka dengan kecintaan hati yang tulus mengharap syafaat Rasulullah SAW. Maka tentu kembali kepada akidah kita sebagai umat Islam, yakin adanya syafaat Rasulullah SAW untuk umatnya yang beriman. Alasannya kedua, Nabi Muhammad SAW senantiasa melaksanakan puasa sudah pada hari Senin. Sahabat bertanya pada Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat diceritakan an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumil isnaini faqala fihi wulitu wa fihi unsila alayyal Qur'an. Hadis riwayat Imam Muslim. Dikatakan oleh sahabat Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat mengapa Rasul selalu melaksanakan puasa pada hari Senin. Apa yang dijawab oleh Rasul? Fihi wulitu wa fihi unsila alayya. Pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu Allah menurunkan Al-Quran kepadaku. Ini alasan yang kedua kenapa umat Islam harus merayakan kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW. Alasan ketiga, Allah memerintahkan agar kita bahagia sebab turunnya rahmat Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, bi fadlillahi, dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dan belas kasih Allah, fabidzalika,
falyafrahu, maka dengan ini, dengan anugerah, dengan rahmat Allah, falyafrahu, maka hendaknya mereka umat Islam, bahkan umat manusia, untuk bergembira, merasa senang dengan diutusnya kelahiran Rasulullah dan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya seorang nabi, lahirnya seorang utusan menjadi berkah, menjadi anugerah, menjadi rahmat, karena akan menjadikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan lagi oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, tidaklah aku mengutus kepadamu illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat, kasih sayang, lil alamina, untuk sekalian alam, terkhusus umat manusia, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan para mufasir mengatakan tidak hanya pada manusia, tetapi manusia, bangsa jin, dan bahkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala mendapat kasih sayang, mendapat rahmat atas diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan yang keempat, konten yang ada di dalam perayaan Maulid, pelaksanaan perayaan Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalamnya ada pembacaan tarikh Nabi atau sirah nabawiyah. Di sana dijelaskan riwayat kisah Rasul dari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian irhas masa kecilnya Rasulullah, kemudian masa remajanya Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah berdagang, bagaimana akhlak Rasulullah kepada keluarga, bagaimana akhlak Rasulullah kepada para raja-raja sehingga mereka bisa mengikuti ajaran Islam. Dan di sana diriwayatkan mukjizat-mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat melemahkan hujah-hujah orang-orang kafir. Tentu hal ini akan menambah keyakinan, kecintaan kita sebagai umat Islam kepada Rasulnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perayaan Maulid sebagai wadah mengajak umat Islam untuk bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jelas-jelas di dalam surat Al-Ahzab diterangkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
تسليما bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yusalluna ala nabi, mereka bersolawat pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dari Allah adalah rahmat, salawat dari para malaikat menjadi istighfar, menjadi ampunan. Kemudian salawat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi doa. Kemudian diserukan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, shallu alaihi, shallu kata perintah. Sebagian mufassir ketika melihat ayat Al-Qur'an dengan kata kerja perintah atau fil amar itu menunjukkan wajib, sehingga sholawat wajib dibaca oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika dalam sholat, di dalam khutbah wajib sholawat dibaca. Ketika kita sholat tertinggal tidak membaca sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi, maka sholatnya tidak sah. Di samping memintakan rahmat agung, sholawat adalah rahmat Allah yang disertai pengagungan, kemuliaan. Allah memberikan rahmat dan memberikan keagungan, supaya penghormatan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasallimu, dan mintakanlah salam sejahtera untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasliman, dengan penuh penghormatan. Majelis di dalam perayaan Maulid selalu dilantunkan sholawat. Bahkan di dalam kitab-kitab Maulid, di sela-sela pembacaan frasa ataupun nadom-nadom, bait-bait nadom yang meriwayatkan sirah Nabi Muhammad SAW, itu dilantunkan sholawat-sholawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Kemudian alasan yang kelima, sebagai kebaikan. Qala Abdullah bin Mas'ud, ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Rawahu Ahmad. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, apa yang dipandang oleh umat Islam itu baik, maka di sisi Allah termasuk hal yang baik. Dan apa-apa yang dipandang jelek oleh umat Islam di sisi Allah terhitung sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Tentu tidak asal umat Islam itu memandang baik atau buruk, tetapi mayoritas umat Islam, para alim memandang baik, maka masyarakat awam, kebanyakan umat Islam akan mengikuti. Bahkan sebagai contoh yang baik, maka orang yang memberikan contoh kebaikan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang ditunjukkan kebaikan tersebut akan mendapatkan pahala yang sama seperti apa yang ditunjukkan oleh seorang tersebut, tanpa kurang sesuatu pun.
atau dikatakan dalam qaidah fikih lil wasaili hukmul maqasidi, hukum perantaraan media atau jalan yang menuju kepada kebaikan maka menjadi sesuatu yang baik sesuai dengan tujuannya. Banyak contoh. Berwudu hukumnya wajib, maka wasailnya adalah air, maka mendatangkan air menjadi wajib hukumnya, karena tanpa air tidak bisa wudu. Kita sholat harus berwudu, kita sholat harus menutup aurat, maka mendatangkan pakaian untuk menutup aurat menjadi wajib sebagaimana wajibnya sholat. Nah, bagaimana kita itu akan mencintai Rasulullah SAW tanpa ada satu pendidikan, satu pengajaran, satu wawasan dari orang-orang terdahulu yang lebih mengetahui? Maka tentu wasailnya, tempat-tempat, waktu-waktu pelaksanaan yang menjadikan syiar Islam, di dalamnya ada perintah thalabul ilmi, di dalamnya masuk perintah silaturahim, di dalamnya masuk perintah-perintah untuk berjamaah, perintah untuk bersatu, kemudian secara total semuanya mendapatkan pelajaran-pelajaran baru yang mungkin telah diketahui ataupun yang sebelumnya belum tahu, terutama dari sirah nabawiyah, yang kemudian di sana ada perintah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah sebagai uswah, sebagai suri teladan yang baik. Tapi bagaimana umat akan meniru, meneladani dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika tidak pernah mendengar, tidak pernah mengetahui tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau pendeknya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dari rangkaian ini kita semuanya akan mafhum, akan maklum, karena adanya perayaan yang semacam ini di dalamnya adalah menghasilkan kebaikan yang menuju pada keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau perayaan Maulid Nabi itu dihukumi sunnah, sehingga mudah-mudahan ini dapat menjadikan satu pemahaman terhadap kita dan kepada rekan-rekan umat Islam, generasi kita. Teruslah bersolawat, teruslah buka lembaran-lembaran sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih di saat ini dekadensi moral, kerusakan moralitas masa kini itu hampir-hampir atau mungkin bisa jadi sudah mendekati pada kejahiliaan, walaupun kadang dengan bungkus, dengan cara-cara yang kelihatannya baik, tetapi tujuannya yang merusak kepada akhlak umat Islam, bahkan merusak tatanan Islam, sehingga dengan banyaknya forum pengajian, banyaknya majelis pengajian, banyaknya forum-forum ini akan banyak mendapatkan ilmu, sehingga dapat dijadikan
media untuk menyampaikan hukum-hukum Islam, menyampaikan pelajaran tauhid, menyampaikan sejarah orang-orang soleh, menyampaikan cerita-cerita yang dapat menginspirasi terhadap kita sekalian dan generasi kita yang akan datang, sehingga mudah-mudahan upaya-upaya orang-orang soleh terdahulu mendapatkan imbalan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekalian mudah-mudahan dapat mencontoh, menteladani pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi berikutnya para sahabat, generasi berikutnya tabi'in, generasi berikutnya tabi'ut tabi'in, dan kita para pengikut ulama mudah-mudahan dapat menteladani para ulama dan lewat riwayat-riwayat yang telah diajarkan oleh para ulama yang tetap konsisten dalam koridor ahlus sunnah wal jamaah, mereka yang tetap moderat, yang bisa membimbing dan membawa umat ke jalan kebenaran, sehingga mudah-mudahan kita sekalian senantiasa dilindungi, dirahmati, ditunjukkan kepada kebaikan sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita sekalian pada bulan Maulid, di mana di kampung, di kota, di mana-mana, di seantero dunia diselenggarakan Maulid, mudah-mudahan menjadi limpahan berkah, curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sekalian mudah-mudahan kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin.